Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam peribadatan secara online. Kita bersyukur atas anugerahnya sehingga saat ini kita beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah kita bersama-sama berada di rumah, namun kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya sembahku, tak dapat ku balas kasihnya, yang tak ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Ya Yesus, ya Yesus telah mati bagiku. Dia Bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa atas anugerah-Mu, atas kasih karunia yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami senantiasa bersyukur Tuhan, bersyukur. Biarlah kasih karunia terus melingkupi di dalam setiap kehidupan kami, di dalam seluruh aktivitas kami, Engkau memberkati di dalam segala perkara, karena Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sebentar kami boleh merenungkan kebenaran akan firman. Biarlah firman senantiasa berbicara dan kami boleh mendapatkan kemampuan untuk melakukan kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Kami sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita masuk di dalam renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal 23
ayat 44 sampai 46 yang berbunyi demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait Allah terbelah dua. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia dan tentu yang diberkati Tuhan, kita sudah membaca firman tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya buat kita semua. Kita bersyukur sebab di dalam penyerahan hidup Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan satu kegenapan seluruh tuntutan Taurat. Sebab tuntutan Taurat tak satupun manusia dapat menyanggupi, dapat melakukannya. Rasul Paulus katakan, sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia butuh penolong. Manusia butuh pertolongan. Yang hanya bisa menolong manusia adalah Tuhan Allah kita, yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk kita manusia yang ada di bumi ini. Kita harus bersyukur atas anugerahnya, di mana Tuhan Yesus telah menggenapi seluruh tuntutan Taurat, sehingga dikatakan bahwa Dia adalah pintu. Barang siapa datang kepada Bapa tanpa melalui aku, melalui Kristus, maka manusia tidak sampai kepada Bapa. Artinya apa? Manusia tidak bisa bermimpi tentang sorga. Manusia tidak akan bisa masuk ke dalam sorga tanpa melalui Kristus. Sebab Kristus telah menyiapkan jalan itu. Kristuslah jadi pintu menuju Bapa. Sedangkan Bapa ada di sorga. Sebab itu kalau kita tidak ada di dalam Kristus, kita tidak akan dapat menikmati sorga. Tuhan Yesus juga katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi Dialah jalan, Dialah pintu, Dialah kebenaran, Dialah kehidupan yang sebenarnya. Sehingga kita anak-anak Tuhan memiliki satu pengharapan di dalam hidup ini. Pengharapan akan masa depan, pengharapan akan apa yang akan kita mau di dalam hidup ini. Walaupun sesungguhnya kita tidak mampu, tapi tangan Tuhanlah yang memberikan kemampuan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam peristiwa kematian kita tadi sudah baca bahwa matahari pun tidak berani merespon kematian Kristus. Matahari tidak bersinar selama 3 jam. Artinya matahari tidak mau melihat kematian Kristus. Matahari tidak merespon dengan memancarkan sinarnya. Satu tanda betapa kebenaran itu nyata. Dan di sana juga dikatakan bahwa tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Artinya bahwa pintu sorga, pintu untuk masuk ke dalam Bapa, pintu jalan masuk ke dalam Bapa sudah terbuka, tapi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus.
tanpa melalui Kristus, manusia dengan usaha apapun tetap tidak memiliki kemampuan. Sebab pada dasarnya manusia adalah jahat. Manusia tidak tahu berterima kasih, sehingga kita bersyukur atas anugerahnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana saya bisa sampai surga? Itu adalah jaminan Kristus yang telah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita akan lihat di dalam ayat selanjutnya. Di dalam kitab surat Ibrani pasal yang ke-10, surat Ibrani pasal 10 ayat 14 sampai 17. Ibrani 10 ayat 14 sampai 17 yang berbunyi demikian. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bapak Ibu Saudara, melalui korban Kristus telah menguduskan kita, menyucikan kita dari dosa-dosa lama. 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Saya lanjutkan 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah diampuni dosa-dosa kita. Bahkan tidak hanya itu saja, dikatakan Roh Kudus senantiasa membimbing di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan bahwa firman Tuhan, hukum Tuhan ditaruh di dalam loh hati kita, ditaruh di dalam akal dan pikiran kita, ya, ditaruh di dalam akal dan pikiran kita, dalam hati. Ia menuliskan dalam akal budi kita. Sebab itu di sini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberikan jalan untuk kita masuk surga, tapi Tuhan Yesus juga membimbing kita untuk kita bisa sampai surga. Karena firman yang hidup itu, firman yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, itulah yang membimbing kita melalui Roh Kudus. Bapak Ibu yang berbahagia, sebab itu jikalau kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka firman inilah yang membuktikan bahwa kita dipilih oleh Tuhan sendiri. Seseorang yang dipilih oleh Tuhan sendiri, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan akan membimbing, sehingga perkembangan pasti ada, kemajuan pasti ada, harapan pasti ada. Merupakan satu anugerah yang luar biasa. Sehingga dia mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi aku, Kristus, datang memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Bukan kita dijadikan kaya raya, bukan. Tetapi yang terpenting adalah kita memiliki satu kualitas hidup yang baik, kualitas hidup yang benar, penyerahan hidup kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, sehingga harapan saudara tidak akan pernah
mengecewakan. Bersyukurlah pada Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Mari kita sebentar masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan naikkan suatu doa kembali. Bapa, kami bersyukur bahwa sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami benar-benar boleh merasakan anugerah-Mu, boleh merasakan kami boleh bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membimbing kami senantiasa sampai Engkau datang yang kedua kali. Kuduskan kami, sucikan kami, sebagaimana Engkau kudus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan ambil sambil saudara bisa mengambil bagian tubuh dan darah Tuhan. Pada saat malam waktu Tuhan mau diserahkan, mau menyerahkan dirinya, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberkati roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita dan selalu kita bersyukur atas anugerah, bersyukur atas kemurahan. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan, yang atasnya kita pohonkan berkat, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan roti Nama ini. Tuhan Yesus. Selanjutnya, setelah memecahkan roti, Tuhan juga mengambil anggur dan diberikan kepada murid-muridnya. Tuhan mengatakan, ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Sehingga kita selalu bersyukur atas korban Kristus yang telah diberikan dalam hidup kita. Bapa, bersyukur atas anugerah-Mu. Saudara, bukankah anggur cawan ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. kita minum darah. Bersyukur atas anugerah, atas kemurahan. Syukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat karya-Mu, buat korban-Mu yang telah memulihkan kehidupan kami, Bapa. Sehingga kita bersyukur kita bisa
Tuhan jadikan sebagai ciptaan-ciptaan yang baru, ciptaan yang di dalam Kristus Yesus, sehingga kita menjadi satu ciptaan yang baru. Segala dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan dan bahkan tidak diingatnya kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih, bersyukur Tuhan, bersyukur. Jadikan aku Bapak Ibu Saudara yang kasih itu, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, sehingga setiap saat, setiap waktu Tuhan ada dekat dengan kita. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, diberkatilah di dalam apapun yang engkau lakukan. Amin, amin Tuhan, amin. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga, pergaulanmu, bahkan dalam pekerjaanmu. Tuhan memberkati, dan Tuhan memberikan masa depan di dalam hidup. Sebab Dia katakan, rancangan Tuhan itu memberi masa depan di dalam hidup kita. Amin. Sebab kalau kita ada di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Merdekalah kamu dengan berkat Tuhan, dengan anugerah dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.